Ibu tidak pernah bilang bahwa Malaysia itu menakutkan. Yang ia katakan hanya satu, setiap kali mengingat tahun 2002. Di sana, ibu sering merasa tidak sendirian. Saat pertama kali meninggalkan Purwakarta, ibu membawa keyakinan sederhana, bahwa kerja keras bisa mengalahkan apapun, termasuk rasa takut. Ia tidak pernah berpikir bahwa ketakutan justru akan datang bukan dari pekerjaan, melainkan dari tempat ia pulang setiap malam. Rumah kongsi itu berdiri di pinggiran Johor Bahru, tua dan lembab. Lorongnya panjang, sempit, dan selalu terasa lebih gelap dari seharusnya. Lampu-lampu kuning menggantung rendah, berkedip pelan seperti kelelahan. Anehnya, rumah itu terasa paling ramai justru ketika semua orang tertidur. Hari-hari pertama, ibu menganggap semua perasaan aneh hanyalah rindu rumah. Tubuhnya lelah, pikirannya kosong. Namun setiap malam, saat melangkah di lorong menuju kamar, ibu selalu merasa langkahnya tidak pernah sendiri. Seolah ada jarak setengah langkah di belakangnya yang terus dijaga. Pada minggu kedua, suara mulai datang. Bukan suara keras, bukan teriakan, hanya langkah pelan, tepat di belakangnya. Setiap kali ibu menoleh, lorong itu kosong, tapi udara di sekitarnya terasa berat. Seperti ada sesuatu yang baru saja lewat dan meninggalkan sisa napasnya. Suatu malam, ibu terbangun oleh suara tangisan. Pelan, terputus-putus, seperti seseorang yang berusaha tidak terdengar. Tangisan itu berasal dari dapur bersama. Ibu duduk di ranjang, menunggu suara lain. Langkah kaki, pintu terbuka, namun tidak ada apa-apa. Semua penghuni lain tetap tertidur. Keesokan paginya, ibu bertanya. Tak ada yang mengaku mendengar apapun. Beberapa hanya saling pandang, lalu mengalihkan pembicaraan. Sejak hari itu, ibu berhenti bertanya. Gangguan tidak berhenti. Pintu kamarnya sering terbuka sendiri, meski telah dikunci. Saat tidur, selimutnya kadang terasa berat, seperti ditindih oleh sesuatu yang tidak ingin terlihat. Ibu memilih menarik selimut hingga ke leher dan membaca doa perlahan, berulang-ulang, sampai tertidur karena lelah. Mimpi-mimpi mulai datang. Dalam mimpi itu, ibu selalu berdiri di lorong rumah, sendirian. Lampu-lampu mati satu persatu. Dari ujung lorong, ada suara memanggil namanya. Logatnya aneh, bukan Indonesia, bukan juga Melayu yang biasa ia dengar. Setiap kali ia mencoba mendekat, lorong itu terasa semakin panjang. Setiap terbangun, tubuh ibu basah oleh keringat dingin. Suatu malam, ibu pulang lebih cepat. Kedai makan tempatnya bekerja tutup lebih awal. Saat menaiki tangga rumah, ibu melihat seorang perempuan duduk membelakangi tangga. Rambutnya sangat panjang, hitam, dan jatuh menutupi seluruh punggungnya. Tubuhnya diam, seolah sedang menunggu. Ibu mengira itu penghuni lain. Ia memilih naik ke kamar tanpa menyapa. Keesokan harinya, ibu menyadari tidak ada satupun perempuan di rumah itu yang berambut sepanjang itu. Saat ia bertanya, suasana mendadak hening. Seorang penghuni lama menatap ibu lama sekali sebelum berkata pelan, hampir berbisik, "Kalau lihat, jangan ditegur." Sejak malam itu, rasa diikuti semakin jelas. Bukan seperti dibuntuti, tapi seperti ada yang selalu tahu di mana ibu berada. Di dapur kedai, saat ibu bekerja sendirian, ia sering mendengar bisikan dari belakang. Ketika menoleh, dapur kosong. Puncaknya terjadi saat ibu jatuh sakit. Malam kedua, ia terbangun dan melihat bayangan berdiri di ujung kasur. Tidak bergerak, tidak mendekat, hanya berdiri, menghadap lurus ke arahnya. Ibu ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di dada. Tubuhnya tak bisa digerakkan. Dalam keadaan itu, ibu hanya bisa membaca doa di dalam hati, memejamkan mata sekuat tenaga. Saat ia membuka mata kembali, bayangan itu telah menghilang. Namun udara di kamar terasa dingin, seperti baru saja dilewati sesuatu. Seorang teman sekamar akhirnya berkata jujur, rumah itu memang sering membuat penghuni baru tidak betah. Beberapa orang pulang mendadak, tanpa alasan jelas. Ada yang jatuh sakit, ada yang merasa dipanggil pulang.
Ibu bertahan karena tidak punya pilihan. Setiap malam ia menyalakan lampu kecil dan tidur menghadap dinding. Ia belajar satu hal penting. Tidak semua hal perlu dilawan. Ada yang cukup diabaikan. Beberapa bulan kemudian, ibu pindah rumah dan tempat kerja. Gangguan perlahan menghilang. Tapi rasa takut itu tidak pernah benar-benar pergi. Hingga sekarang, ibu tidak suka lorong sempit. Tidak suka tidur di tempat asing. Setiap kali aku bertanya tentang pengalaman itu, ibu selalu terdiam. Tatapannya kosong sejenak, seolah kembali ke lorong panjang yang lampunya berkedip pelan. Ia tidak pernah tahu apa yang mengikutinya dulu. Dan mungkin memang tidak ingin tahu.